Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andira Melisa. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2025, asal pemerintah Kota Tanjung Pinang, formasi Dr. Ali pertama, angkatan 11, kelompok 3, kelompok kecil 1. Adapun saya akan mempresentasikan tugas individu saya mengenai pelayanan publik digital di instansi. Adapun yang ingin saya bahas adalah mengenai penggunaan antrian online yang belum optimal di puskesmas. Materi presentasi yang akan saya presentasikan, yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yang kedua isi mengenai analisa dan tabel alternatif pemecahan masalah, yang terakhir penutup. Pendahuluan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini, masyarakat semakin memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Mereka menginginkan layanan yang lebih cepat, transparan, efisien, serta mudah diakses. Kondisi ini menuntut setiap instansi pemerintah untuk beradaptasi dengan melakukan transformasi menuju sistem pelayanan publik berbasis digital. Bagi instansi seperti puskesmas, digitalisasi pelayanan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, sistem antrian manual masih banyak digunakan dan sering menimbulkan berbagai kendala seperti antrian panjang, waktu tunggu yang lama, serta ketidaknyamanan bagi pasien. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pelayanan dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja puskesmas. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat maksimal dari layanan digital, khususnya di lingkungan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan menggunakan antrian online. Kita masuk ke pembahasan isi, yaitu mengenai analisa dan tabel alternatif pemecahan masalah. Saya melakukan pra-analisis isu dengan metode pentahelix. Yang pertama, government atau pemerintah. Kurangnya pengawasan dan evaluasi rutin oleh pemerintah terhadap pelaksanaan sistem antrian online di puskesmas. Yang kedua, akademik. Keterlibatan lembaga pendidikan dan riset dalam memberikan pelatihan teknis dan pendampingan digitalisasi masih minim. Yang ketiga, bisnis. Kurangnya koordinasi antara vendor sistem dengan pengelola puskesmas sehingga sering terjadi kendala teknis yang tidak segera ditangani. Yang keempat, community atau komunitas atau masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat antrian online menyebabkan tingkat penggunaan aplikasi rendah. Media massa. Minimnya publikasi dan sosialisasi melalui media massa dan media sosial tentang cara penggunaan dan manfaat antrian online. Saya melakukan penapisan isu dengan metode USG. Isu yang pertama, kurangnya pengawasan dan evaluasi rutin oleh pemerintah terhadap pelaksanaan sistem antrian online di puskesmas. Urgensinya saya beri skor 4, seriousness 4, growth 4, sehingga didapat total 12. Yang kedua, keterlibatan lembaga pendidikan dan riset dalam memberikan pelatihan teknis dan pendampingan digitalisasi masih minim. Urgensi 3, seriousness 3, growth 3, sehingga total 9. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara vendor sistem dengan pengelola puskesmas sehingga sering terjadi kendala teknis yang tidak segera ditangani. Urgensi 3, seriousness 3, growth 2, sehingga total menjadi 8. Isu yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat antrian online menyebabkan tingkat penggunaan aplikasi rendah. Urgensi 5, seriousness 5, growth 5,
sehingga total 15. Yang kelima, minimnya publikasi dan sosialisasi melalui media massa dan media sosial tentang cara penggunaan dan manfaat antrian online. Urgensi 5, seriousness 4, growth 4, sehingga total 13. Sehingga dapat diberikan peringkat untuk isu nomor 4 peringkat 1, isu nomor 5 peringkat 2, isu nomor 1 adalah peringkat 3, isu nomor 2 adalah peringkat 4, dan isu nomor 3 adalah peringkat 5. Kemudian saya melakukan analisis isu dengan metode Fishbone. Adapun isunya yaitu mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat antrian online menyebabkan tingkat penggunaan aplikasi rendah. Saya menggunakan metode 6M. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Petugas belum maksimal dalam memberikan edukasi ke masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat yang bervariasi, kurangnya tenaga khusus untuk sosialisasi aplikasi antrian online. Kemudian dari metode, sosialisasi hanya dilakukan sekali dan tidak berkelanjutan. Kemudian tidak ada panduan langkah-langkah yang sederhana. Selanjutnya untuk machine atau perangkat, aplikasi kadang error atau lambat, dan tidak semua masyarakat memiliki smartphone, terutama smartphone yang kompatibel. Kemudian selanjutnya adalah material, sarana atau media. Media promosi yang kurang menarik seperti banner, brosur. Kemudian measurement atau pengukuran. Tidak ada evaluasi rutin terkait tingkat pemahaman dan kepuasan penerima. Data pengguna aplikasi tidak dianalisis untuk perbaikan. Kemudian mother nature atau lingkungan. Budaya masyarakat masih terbiasa antri manual dan bertatap muka. Akses internet di beberapa wilayah masih lemah. Dari berbagai macam hal-hal yang dibahas di Fishbone tadi, didapatkan gagasan ide untuk solusinya mengadakan pelatihan rutin bagi petugas puskesmas tentang cara memberikan edukasi digital yang menarik dan mudah dipahami masyarakat, termasuk simulasi penggunaan aplikasi antrian online. Yang kedua, petugas dibekali dengan media bantu seperti video tutorial, poster, dan panduan langkah-langkah sederhana yang dapat digunakan saat memberikan penjelasan ke masyarakat. Yang ketiga, setiap petugas loket atau bagian pendaftaran menyisipkan penjelasan singkat tentang manfaat dan cara menggunakan aplikasi saat melayani pasien. Yang keempat, mengadakan rapat evaluasi bulanan untuk meninjau efektivitas kegiatan edukasi serta menerima masukan dari petugas lapangan mengenai kendala dan ide perbaikan. Selanjutnya, alternatif penyelesaian dengan metode MC Namara. Dari 4 alternatif solusi pemecahan masalah tadi akan kita nilai efektivitas, kemudahan, biaya. Yang pertama, mengadakan pelatihan rutin bagi petugas puskesmas tentang cara memberikan edukasi digital yang menarik dan mudah dipahami masyarakat, termasuk simulasi penggunaan aplikasi antrian online. Efektivitasnya 5, kemudahan 3, biaya 4, sehingga total 12. Yang kedua, petugas dibekali dengan media bantu seperti video tutorial, poster, dan panduan langkah-langkah sederhana yang dapat digunakan saat memberikan penjelasan ke masyarakat. Efektivitas 5, kemudahan 5, biaya 5, sehingga total 15. Yang ketiga, setiap petugas loket atau bagian pendaftaran menyisipkan penjelasan singkat tentang manfaat dan cara menggunakan aplikasi saat melayani pasien. Efektivitas 5, kemudahan 3, biaya 5, sehingga total menjadi 13. Yang keempat, mengadakan rapat evaluasi bulanan untuk meninjau efektivitas kegiatan edukasi serta menerima masukan dari petugas lapangan mengenai kendala dan ide perbaikan. Efektivitas 3, kemudahan 3, biaya 4, sehingga total 10. Sehingga bisa kita dapatkan peringkat untuk alternatif nomor 2, alternatif solusi maksud saya nomor 2 diberi peringkat 1, kemudian alternatif solusi nomor 3 diberi peringkat 2, alternatif
solusi 1 diberi peringkat 3 dan alternatif solusi 4 diberi peringkat 4. Sehingga didapatkanlah alternatif penyelesaiannya, yaitu petugas dibekali dengan media bantu seperti video tutorial, poster, dan panduan langkah-langkah sederhana yang dapat digunakan saat memberikan penjelasan ke masyarakat. Adapun rekomendasi alternatif penyelesaian isu ini bisa kita bagi ke tahapan alternatif. Yang pertama, tahap perencanaan. Hasil yang diharapkan yang pertama, tersusunnya rencana dan konsep media edukasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tersedianya draft konten edukasi yang siap diproduksi. Yang ketiga, adanya dukungan dari pimpinan dan pihak terkait, para pihak, tim BPJS, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, tugas Promkes atau promosi kesehatan. Adapun tahapan alternatif yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Hasil yang diharapkan yang pertama, media edukasi tersedia dan digunakan secara aktif oleh petugas. Yang kedua, masyarakat lebih memahami manfaat antrian online dan cara menggunakannya. Para pihak, yaitu Promkes, kemudian petugas pendaftaran. Tahapan alternatif yang ketiga, yaitu tahapan monitoring dan evaluasi. Hasil yang diharapkan yang pertama, media bantu terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang kedua, terjadi peningkatan jumlah pengguna aplikasi antrian online. Yang ketiga, tersusunnya rekomendasi untuk peningkatan kegiatan sosialisasi berikutnya. Para pihak, yaitu Kepala Puskesmas, tim mutu, juga petugas promosi kesehatan atau Promkes. Kita masuk penutup. Penerapan sistem antrian online di instansi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Meski demikian, rendahnya penggunaan aplikasi akibat minimnya pemahaman masyarakat memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada dukungan edukatif yang berkelanjutan. Dengan memberikan pembekalan kepada petugas berupa media bantu seperti video tutorial, poster, dan panduan langkah sederhana, proses sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami manfaat antrian online, turut aktif memanfaatkannya, dan bersama-sama membangun pelayanan publik yang modern, mudah diakses, serta berfokus pada kepuasan pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.